Davide Bertesaghi, aset berharga Milan, dari Milan Futuro ke starter tim utama. Dari Akademi Milan sejak usia 7 tahun, kini berdiri sebagai starter di tim utama yang bersaing di papan atas. Tahun 2025 bukan sekedar musim breakout bagi Davide Bertesaghi, ini adalah momen perubahan status. Bertesaghi adalah kisah terbaik Milan di 2025, bukan transfer mahal, bukan nama besar, tapi produk murni Milan yang kini mengunci sisi kiri dan menjadikannya milik sendiri. Masuk ke Akademi Rossoneri pada 2012, Bertesaghi tumbuh bersama DNA Club, bertahun-tahun dibentuk, diuji dan ditempa, hingga akhirnya menjadi pilar Milan Futuro sebagai bek kiri yang tak tergantikan. Perhatian tim utama datang bukan karena sensasi, tapi konsistensi. Penampilannya di sesi latihan di menit-menit singkat di pertandingan resmi membuka pintu lebih besar. Debutnya terjadi pada 23 September 2023, menggantikan Alessandro Florenzi dalam kemenangan 1-0 atas Verona, sebuah langkah kecil yang menjadi fondasi besar. Tak lama berselang, kontrak profesional hingga 2026 ditandatangani. Lalu pada 21 Mei 2025, Milan mengikatnya lebih lama hingga 2030, sebuah sinyal kepercayaan penuh. Milan lama mencari stabilitas di sisi kiri pertahanan, rotasi, cedera, dan performa naik turun menjadi masalah. Solusinya datang dari dalam rumah sendiri. Tahun 2025 menjadi milik Bertesaghi, total 25 penampilan dengan 1058 menit bermain. 2 gol yang tercipta dalam satu laga melawan Sassuolo dan 1 assist menegaskan kontribusinya bukan hanya bertahan. Ia 7 kali masuk dari bangku cadangan, 4 kali digantikan, dan menunjukkan kedewasaan bermain di level tertinggi. Musim ini ditutup dengan 2 gol krusial dan 1 hal terpenting, status starter di sisi kiri. Dari Milan Futuro ke jantung tim utama, kisah Bertesaghi bukan lagi janji, ini sudah jadi kenyataan. Transfer Januari AC Milan. Musim dingin ini AC Milan terlihat sibuk, transfer datang, dana keluar, dan optimisme kembali dinaikkan. Tapi satu hal perlu dikatakan dengan jujur, aktivitas ini belum tentu membuat Milan benar-benar lebih kuat. Banyak yang memuji langkah Redbird, namun realitanya, lubang besar dalam skuad belum sepenuhnya tertutup. Semua fokus tertuju pada nama-nama baru yang masuk. Striker anyar disebut sebagai solusi instan, tambahan kedalaman dianggap penopang jadwal padat. Di atas kertas, Milan tampak lebih lengkap, namun Serie A tidak dimainkan di atas kertas. Masalah lama Milan bukan sekedar jumlah pemain, melainkan konsistensi, struktur permainan, dan efektivitas di momen krusial. Masalah terbesar Milan musim ini adalah ketergantungan pada momen, bukan sistem. Saat intensitas turun, serangan macet. Saat lawan bertahan rapat, kreativitas menghilang. Transfer musim dingin seharusnya menjawab itu, tapi jika pemain baru hanya menambah rotasi tanpa mengubah dinamika permainan, maka dampaknya akan terbatas. Di sisi lain, tekanan finansial tetap ada. Setiap pembelian membawa konsekuensi jangka panjang. Jika hasil instan tidak datang, margin kesalahan Milan semakin tipis, baik di lapangan maupun di neraca klub. Kunci dari jendela transfer ini bukan semata pada siapa yang didatangkan, melainkan bagaimana mereka dimaksimalkan. Perubahan pendekatan taktik, keberanian mengambil keputusan, dan ketegasan dari pinggir lapangan akan menjadi faktor penentu. Tanpa itu, bursa musim dingin ini hanya akan dikenang sebagai upaya tambal sulam, bukan langkah pembangunan yang nyata.
Perburuan 4 besar kini semakin sempit. Peluang transfer telah tertutup dan peluang memperkuat tim praktis hilang karena manajemen memilih menahan investasi di bulan Januari. Artinya, Milan harus bertahan dengan apa yang ada. Mulai sekarang setiap keputusan di lapangan akan menentukan apakah langkah musim dingin ini cukup untuk membawa Milan kembali ke Liga Champions atau justru membuat ambisi itu kembali tertunda satu musim lagi. Loyalitas Milanisti abadi. Ada satu hal yang selalu membedakan Milanisti dari fanbase lain. Saat klub lain kehilangan penonton di masa sulit, tribun AC Milan tetap penuh. Bahkan di musim tergelap, saat prestasi jatuh dan arah klub dipertanyakan, loyalitas itu tidak pernah runtuh. Ini bukan kebetulan, ini adalah identitas. Lupakan konsep supporter musiman. Milanisti bukan penonton, mereka adalah penjaga warisan. Di saat klub lain melihat dukungan goyah ketika trofi tak datang, AC Milan justru menemukan kekuatannya dari kesetiaan tanpa syarat. Meninggalkan Milan bukan pilihan, karena sejak awal klub ini tidak dibangun untuk dicintai saat menang saja. AC Milan telah melewati segalanya, era kejayaan, masa transisi, kekacauan manajemen, hingga musim-musim penuh luka. Namun satu hal tetap berdiri kokoh, ikatan antara klub dan pendukungnya. Ikatan ini lahir bukan dari hasil akhir, tapi dari nilai. Dari era Oliver Bierhoff, ketika Milan menanamkan mental pemenang yang keras dan sederhana, hingga perjalanan panjang yang penuh naik turun di era modern. Setiap generasi Milanisti mewarisi cerita yang sama, kebanggaan, penderitaan, dan kehormatan. Di San Siro, kemenangan dirayakan, namun di kekalahan, nyanyian justru terdengar paling keras. Inilah DNA AC Milan, klub yang mengajarkan bahwa menjadi rossoneri berarti bertahan, bukan pergi, bahwa identitas lebih penting daripada papan skor. Bahwa Milan bukan sekadar klub sepak bola, tetapi komitmen seumur hidup. Milanisti tidak pernah meninggalkan AC Milan karena sejak awal AC Milan sudah menjadi bagian dari hidup mereka.